Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Sri Wulan. Di sini saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari narasumber kita hari ini. Baiklah, kita memulai saja sesi dengan mendengarkan bersama-sama materi dari narasumber kita. Narasumber, silakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi dengan macam-macam gangguan kepribadian. Pertama, perkenalkan, nama saya Kristi Magdalena Dowo. Apa sih macam-macam gangguan kepribadian? Kepribadian dapat didefinisikan sebagai gabungan emosi dan tingkah laku yang membuat individu memiliki karakteristik tertentu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kepribadian individu relatif stabil dan kemungkinan yang orang lain untuk memprediksi pola pikir dan tingkah laku yang akan diambilnya. Gangguan kepribadian menurut Rushdie Malim 1998 yang merujuk pada PPGD J3 perubahan penggolongan diagnosa gangguan jiwa 3 adalah paranoid, schizoid, emosional tak stabil, tipe impulsif, dan borderline, historik, anankastik, cemas atau menghindari, dependen, khas lainnya yang tidak tergolongkan. Sedangkan gangguan kepribadian menurut Kaplan dan Sadok adalah sesuatu varian dan sifat karakter tersebut yang di luar rentang yang ditemukan pada sebagian besar orang, masuk dalam penyebab munculnya gangguan kepribadian. Yang pertama ada faktor genetik. Salah satu bukti bahwa faktor genetik berpengaruh terhadap munculnya gangguan kepribadian berasal dari penelitian gangguan psikiatrik pada 15.000 pasangan kembar di Amerika Serikat. Kedua ada faktor temperamental. Faktor temperamental yang didefinisikan pada masa anak-anak mungkin berhubungan dengan gangguan kepribadian pada masa dewasa. Contohnya itu anak-anak yang secara temperamental ketakutan dan mungkin mengalami kepribadian menghindar. Yang ketiga ada faktor biologis. Salah satunya itu ada faktor hormon, ada neurotransmitter. Dan klasifikasi gangguan kepribadian ada gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian schizotipal, gangguan kepribadian schizoid, gangguan kepribadian antisosial, dan gangguan kepribadian borderline. Ada juga gangguan kepribadian historik. Dan kemudian ada narsistik, avoidant, dependent, dan obsesif kompulsif. Ya. Ada 5 buah sudut pandang teoritis yang membahas penyebab gangguan kepribadian. Telah diuraikan yang di atas tadi, bahwa sudut pandang psikodinamik, ada juga sudut pandang biologis, dan ada juga sudut pandang sistem keluarga atau family system, yaitu sudut pandang sistem keluarga memfokuskan diri pada asuh orang tua yang membuat individu rentan karena gangguan kepribadian. Sebagai contohnya, orang tua yang menyiksa anaknya, menolak atau menelantarkan anak mereka, serta pola asuh yang inkonsisten dan tidak kuat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kepribadian antisosial setelah anak tersebut dewasa. Ada juga sudut pandang behavioral.
yaitu sudut pandang ini memberikan contoh suatu peneliti yang dilakukan pada individu dengan gangguan kepribadian antisosial. Penelitian tersebut tidak berhasil mempelajari pola bahwa mereka sebaiknya menghindari stimulus yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir ada sudut pandang kognitif. Sudut pandang kognitif memutuskan menurut bahwa terjadi gangguan kepribadian karena individu memiliki keyakinan atau belief yang maladaptif mengenal dirinya sendiri atau orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Ya. Itulah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber atas paparan materinya, dan selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mohon izin, saya bertanya, apakah gangguan kepribadian termasuk gangguan mental? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab ya moderator. Di sini kan pertanyaannya, apakah gangguan kepribadian termasuk gangguan mental? Ya, jawabannya adalah iya. Itu gangguan kepribadian itu salah satunya gangguan mental tersebut. Penyebabnya itu penderita memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Itu kita bisa lihat di luar sana. Orang yang kalau memiliki penyakit tersebut, gangguan mental. Kalau kita dengar kata gangguan mental, berarti kita boleh menyimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki gangguan mental atau perilakunya tidak normal, yang seperti kata keseharian kita bilang itu orang gila atau orang yang tidak waras. Itu adalah salah satu contoh orang yang memiliki gangguan penyakit mental. Mungkin itu saja. Bertanya lagi, apa bedanya antara gangguan mental dan gangguan kepribadian? Ya, terima kasih. Boleh diulang? Apakah bedanya antara gangguan mental dan gangguan kepribadian? Apa perbedaan antara gangguan mental dengan gangguan kepribadian? Kalau mental itu, gangguan kepribadian itu bisa dirubah masalah pada kepribadian tersebut. Contohnya, seseorang ini memiliki masalah atau sesuatu masalah yang mungkin bagi dia merasa masalah ini cukup berat buat dia. Tetapi kalau dia mau ada jalan keluarnya, pasti bisa diubah, pasti memiliki jalan keluar. Pasti ada saja jalan keluarnya, solusi, asal seseorang ini mau diubah menjadi mungkin menjadi orang yang lebih atau orang yang dari sebelumnya. Dan kalau seumpamanya dibandingkan dengan gangguan mental, kalau gangguan mental itu gangguan kepribadian yang dapat ditelusuri oleh faktor penyebabnya. Mungkin dari semua masalah yang dialami oleh seseorang ini, mungkin sudah tidak bisa ada jalan keluarnya. Mungkin bagi dia itu merasa kalau hidupnya ini sudah tidak berarti lagi.
dia merasa kalau dirinya ini sudah tidak berguna lagi, dan mungkin sudah tidak bisa teratasi. Mungkin jadi dia mungkin memiliki sifat yang seperti itu. Bertanya lagi, apakah gangguan kepribadian antisosial bisa disembuhkan? Oke. Apakah gangguan kepribadian antisosial bisa disembuhkan? Baik, saya izin menjawab kembali. Bisa saja sembuh, tetapi itu mungkin tidak mudah ya. Pasti banyak proses, rintangan yang kita lalui bersama. Kan sesuatu itu butuh proses. Jadi tidak segampang itu langsung jadi begitu. Jadi kemungkinan butuh proses. Jadi kondisi ini cenderung dilatar belakangi oleh beberapa hal. Dan untuk mengatasi masalah yang ada, mungkin dibutuhkan penanganan dan penyembuhan terlebih dahulu pada penyebab gangguan kepribadian. Yang saya katakan tadi, semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Dan boleh dikata itu bisa saja sembuh, tapi masih butuh proses penyembuhan itu. Yang penting kita mau diubah dan mau berusaha. Itu adalah salah satu motivasi kita di dalam kita menjalani kehidupan inilah. Jawab yang kita lalui bersama-sama dapat kita simpulkan bahwa gangguan kepribadian istilah umum untuk suatu jenis mental di mana cara berpikir, memahami situasi dan hubungan dengan orang yang tidak berfungsi menderita gangguan kepribadian. Perilaku yang kaku, sulit memahami diri sehingga orang lain seperti bersikap lekas marah, banyak permintaan, ketekunan, permusuhan, dan bahkan bertindak kasar. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Kristi sudah menyampaikan sedikit pengetahuan dan pelajaran dari materi ini dengan tema macam-macam gangguan kepribadian. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Saya menutup acara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.